Seorang pendaki terjatuh ke jurang di Gunung Saeng, Bondowoso. Gurihnya jajanan tradisional bikang aneka rasa. Kuliner stik di pasar tradisional, namun rasanya tak kalah lezat dengan stik resto modern. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Iva Yunika, inilah Kompas Kediri selengkapnya, Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang pendaki dilaporkan terjatuh ke jurang saat mendaki Gunung Saeng di Bondowoso. Korban terpeleset saat turun dari puncak tepat di depan 4 orang rekannya. Inilah video amatir kesedihan sejumlah pendaki usai salah satu rekannya terjatuh ke jurang di Gunung Saeng, Bondowoso, Kamis lalu. Korban atas nama Fahrul Hidayatullah, warga Kecamatan Bangsal Sari, Jember, jatuh ke jurang sedalam lebih dari 100 meter. Menurut rekan korban, pada Kamis pagi mereka mendaki Gunung Saeng dan berhasil mencapai puncak. Saat kondisi cuaca mulai mendung, mereka mencoba kembali turun. Namun saat perjalanan turun, korban terpeleset ke jurang lantaran berlari menuruni jalur yang cukup sempit. Terlepas gitu pegangannya, soalnya dia dari atas itu lari. Cepat megangi siapa dia temannya? Bulan itu, yang cewek. Kalau kondisi cuaca waktu itu seperti apa? Lagi terang sih. Terang. Panas berarti ya. Terang. Terus habis jatuh itu baru kabut. Iya. Pasca peristiwa itu, tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian. Namun karena cuaca yang tidak memungkinkan, pencarian sempat dihentikan dan dilanjutkan esok harinya. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, kamera pesawat tanpa awak menemukan pendaki yang terjatuh di Gunung Saeng, Bondowoso. Korban ditemukan meninggal dunia di kedalaman 150 meter. Inilah detik-detik penemuan Fahrul Hidayatullah, pendaki yang terjatuh di jurang Gunung Saeng, Kabupaten Bondowoso. Aduh, orang. Ketemu. Benar. Ketemu. Korban terlihat sudah meninggal dunia dari pantauan kamera pesawat tanpa awak atau drone tim SAR gabungan. Jenazah remaja 18 tahun itu ditemukan tersangkut di semak-semak kedalaman sekitar 150 meter dari lokasi korban jatuh. Tim SAR gabungan Sabtu siang kembali melanjutkan upaya evakuasi setelah sebelumnya terkendala cuaca dan medan yang curam. Skenario evakuasi menggunakan metode vertical rescue, yakni mengangkat jenazah korban ke atas bukit menggunakan tali. Setelahnya di bukit, korban dievakuasi secara estafet hingga posko pendakian di Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal, Bondowoso. Ini sudah dilaksanakan evakuasi, proses sementara masih dilaksanakan pengangkatan dan penyusunan sistem untuk pengangkatan dari kedalaman menuju ke punggungan. Artinya sudah berhasil diangkat ke atas begitu? Masih belum berhasil diangkat sampai ke atas. Masih proses sampai siang ini, bukan masih proses. Apa mungkin yang menjadi kendala sampai pagi ini? Menjadi kendala adalah faktor cuaca dan kondisi kontur yang terjal. Selain cuaca yang buruk, upaya evakuasi jenazah korban terkendala medan curam dengan sudut kemiringan mencapai 70 derajat. Fahrul Hidayatullah jatuh ke jurang saat turun dari puncak Gunung Saeng dengan ketinggian 1.559 meter Kamis siang lalu. Korban diketahui mendaki bersama 4 teman sekolahnya asal SMK Negeri 5 Jember. Henawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur.
Upaya evakuasi pendaki yang terjatuh di Gunung Saeng Bondowoso kembali dihentikan sementara. Hal itu karena sejumlah personil tim SAR mengalami cedera serta kelelahan. Akibat cuaca buruk berkabut tebal disertai angin kencang, tim SAR gabungan Sabtu sore menghentikan sementara proses evakuasi jenazah pendaki yang terjatuh di Gunung Saeng. Medan yang terjal sedalam 150 meter dengan kemiringan hingga 70 derajat memaksa tim SAR berjuang keras sejak awal penemuan pada Jumat siang lalu. Akibatnya sejumlah personil mengalami cedera saat evakuasi dan kelelahan. Sebagian besar personil mengalami cedera otot baik pada kaki maupun tangan. Bahkan beberapa di antaranya terluka akibat benturan dengan dinding tebing. Proses evakuasi sendiri estimasinya memakan waktu 4 jam dari lokasi titik jenazah ditemukan menuju atas bukit. Proses evakuasi yang dilaksanakan hari ini masih seperti kemarin terkendala cuaca dan kontur, tapi hari ini juga kendala cuaca tersebut mengakibatkan gangguan atau insiden pada tim yang akan melaksanakan evakuasi. Jadi untuk proses evakuasi sementara akan ditunda besok, tapi untuk posisi survival atau korban sudah pada posisi yang stabil dan siap untuk dilakukan pengangkatan. Namun karena kondisi cuaca jadi dioptimalkan besok dan kekuatan personil juga sudah mulai melemah di atas. Jadi besok akan ada penggantian personil dan akan dilaksanakan pengoptimalan untuk evakuasi besok pagi. Seluruh personel tim SAR gabungan ditarik ke posko pendakian pada Sabtu malam. Mereka akan diganti dengan personil bantuan dari tim Basarnas Surabaya yang akan melanjutkan proses evakuasi. Tim Liputan, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Saudara, jenazah pendaki yang jatuh di Gunung Saeng Bondowoso akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR Minggu sore kemarin. Jenazah korban ditarik dengan metode vertical rescue dan ditandu secara estafet dari punggung gunung melintasi medan berat selama lebih dari 4 jam. Hari keempat operasi pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah Fahrul Hidayatullah, pendaki yang jatuh ke jurang saat mendaki Gunung Saeng, Bondowoso. Minggu petang, jenazah pelajar berusia 18 tahun warga desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Jember itu tiba di posko pencarian Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal, Bondowoso. Proses evakuasi dilakukan secara estafet menuruni punggung gunung selama kurang lebih 4 jam setelah sebelumnya berhasil diangkat dari jurang sedalam 150 meter dengan metode vertical rescue. Selain cuaca yang tidak bersahabat, salah satu yang menjadi kendala evakuasi adalah medan yang cukup ekstrim. Ratusan warga memadati lokasi, terutama saat jenazah hendak dinaikkan ke mobil ambulan. Medannya cukup curam dan area untuk melakukan evakuasi itu sangat sempit dan personil harus terbatas juga di situ. Tadi skemanya dari pos 321 itu estafet atau bagaimana? Untuk proses evakuasi ke posko kita secara estafet karena untuk menghemat tenaga teman-teman juga. Fahrul Hidayatullah jatuh ke jurang pada Kamis lalu dan ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi tak bernyawa pada keesokan harinya. Tim SAR sempat menghentikan evakuasi setelah sejumlah personil mengalami cedera. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Saudara, akibat ban meletus saat melintas di jalan rusak, sebuah truk muatan kayu terguling. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya, Iva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, akibat ban meletus saat melintasi jalan rusak, sebuah truk di Kediri terguling. Akibatnya, truk muatan muatan kayu tersebut jatuh dan menimpa pagar Mapolsek.
Sebuah truk bermuatan kayu ini terguling di Jalan Raya Blitar Kediri, kawasan Wates. Truk tersebut terguling hingga menutup separuh jalan. Menurut warga, peristiwa itu berawal saat truk bermuatan kayu berjalan dari arah selatan belok menuju ke arah barat. Diduga jalan yang dilewati rusak membuat ban truk meletus. Hal itu membuat kayu muatan truk tersebut jatuh dan menimpa pagar Mapolsek Wates. Akibatnya pagar Mapolsek Wates rusak parah. Kan sering ngambruk ya, Mas. Apa nih? Terjadinya itu tadi kan kebanyakan memutan ya. Nah itu setelah itu kan tidak bisa ngatasi. Jadi Guling tiba-tiba. guling ya. Itu muatannya apa, Pak? Kayu meteran ya. Terus apakah ditambah jalannya apa juga tidak juga, Pak? Jalannya banyak yang rusak atau jeglong. Jadi salah satu penyebabnya juga karena jalan rusak tadi. Ya, ya. Kini polisi menahan truk bermuatan kayu tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, di tengah maraknya jajanan kekinian yang terus bermunculan, jajanan tradisional masih memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta kuliner. Di Kota Malang ada kue bikang aneka rasa yang tak kalah bersaing di tengah gempuran kuliner modern. Siapa yang tak kenal dengan jajanan tradisional yang satu ini? Ya, bikang. Terbuat dari tepung beras, lalu dicetak dan dipanggang di atas api, bikang menjadi jajanan tradisional yang memiliki rasa manis dan gurih. Bikang ini menjadi salah satu jajanan kuno yang turut meramaikan keragaman kuliner di Kota Malang. Berada di kawasan Ruko Mas Sawojajar, Kota Malang, jajanan ini sudah eksis sejak tahun 1980. Menggunakan resep yang otentik dan dibuat fresh saat ada pembeli menjadi keunikan bikang ini. Dalam proses pembuatan, bikang menggunakan tepung beras yang digiling sendiri serta santan kelapa asli. Saat adonan sudah matang, bikang akan dicongkel hingga merekah, lalu disiram dengan santan. Bentuk dan aroma yang keluar sangat menggugah selera. Dengan dapur terbuka, pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan kue bikang. Untuk menjaga keaslian rasa, bikang ini hanya menawarkan dua rasa, yakni rasa pandan dan coklat. Meski ada permintaan dari pembeli untuk menambahkan topping, namun pengelola tetap mempertahankan rasa ini. Sang pemilik resep asli bikang pun hingga saat ini masih terlibat dalam pembuatan bikang. Kita menjaga keotentikan kue tradisional, jadi walaupun banyak request kayak dikasih rasa-rasa keju kita tetap bertahan dengan rasa pandan sama coklat. Karena nanti kalau dikasih topping macam-macam, akhirnya nanti jadinya nggak otentik lagi. Dan kita nggak khawatir sih ya dengan gempuran kue-kue baru yang cantik-cantik seperti roti-roti. Insya Allah kue-kue kuno seperti ini malah memiliki value lebih ya, karena kan semakin jarang ditemui. Rasa manis dan gurih dari santan kelapa membuat kue bikang ini laris manis. Tak hanya warga Kota Malang, namun juga menarik minat wisatawan. Seperti Iwan yang datang bersama keluarganya dari Blitar yang selalu mampir saat ke Kota Malang. Semuanya juga wangi, enak, mantap pokoknya Mas. Harus kesini Mas, kalau Malang mampir harus. Ya ini, bikang ini sudah tidak ada lainnya. Kalau lainnya banyak ya. Kalau ini kan memang khasnya, jadi lebih cocok, mantap. Buka mulai pukul 7 pagi, dalam sehari penjual bisa menghabiskan 18 kg adonan kue bikang. Namun di akhir pekan atau di musim liburan jumlah tersebut bisa 2 kali lipat. Dengan harga Rp9.000 per biji, jajanan bikang kuno ini masih banyak diminati dan berhasil bersaing dengan kuliner kekinian. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, Kota Malang seolah tak pernah kehabisan cerita soal kuliner. Salah satunya adalah kuliner rawon legendaris sejak tahun 1946. Rawon ini tetap mempertahankan resep dan cita rasa otentik dan membuat kuliner ini menjadi favorit.
Terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Malang, rawon berintik seolah menjadi saksi perjalanan kuliner Kota Malang sejak tahun 1946 silam. Dilanjutkan oleh Arif Fadila yang merupakan generasi keempat dan istrinya, warung makan ini tetap bertahan hingga sekarang. Rawon ini memiliki kuah hitam pekat yang dihasilkan dari perpaduan rempah khususnya kluwek. Daging sapi pilihan yang digunakan juga terasa empuk dan bumbu yang meresap. Arif dan istrinya tetap menjaga warisan cita rasa, mulai dari resep hingga cara memasak. Untuk memasak, ia masih menggunakan arang kayu. Penggunaan arang dalam memasak diyakini mampu menjaga cita rasa rawon dibanding menggunakan kompor gas. Selain rawon, semur daging di tempat ini juga tak kalah lezat. Rasa manis dan gurih kuah semur serta daging sapi juga menjadi pilihan yang sayang untuk dilewatkan. Kualitas rasa terutama. Memang jangan sampai bumbu kita kurangi, istilahnya harus tetap dengan dulu Mbak nyarankan untuk lebih kental, semurnya juga rawonnya, masaknya juga kita pakai areng bahan bakarnya. Jadi dari situ kita ke pelanggan juga pelayanan terutama itu juga kebersihan lah terutama. Jadi dari situ alhamdulillah pelanggan terus kesini lah. Cita rasa legendaris ini membuat kuliner ini memiliki tempat tersendiri. Seperti Benny, salah satu pengunjung yang bilang rasa kuah manis gurih dan daging yang empuk membuatnya kembali ke warung makan ini. Kenapa saya kembali lagi ke sini? Karena memang menurut saya semurnya gurih ya, manisnya nggak terlalu manis dan seger gitu kalau dimakan pagi-pagi. Nah kalau rawonnya ini saya suka karena memang dagingnya empuk, kemudian nggak terlalu pekat juga, tapi memang warnanya hitam ya, karena ini memang dari kluwek, tapi rasanya sudah pas di lidah saya, jadi enak aja dinikmati. Warung rawon ini buka mulai pukul 5 pagi hingga 4 sore. Dengan cita rasa yang sama sejak dulu, pelanggan mayoritas adalah penggemar lama yang ingin bernostalgia di Kota Malang. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Ya saudara, meski letaknya di pasar tradisional, namun masakan stik daging ayam dan sapi tak kalah lezat dari stik restoran. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak perakiraan cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, seorang pemuda di Kota Kediri sukses memanfaatkan fasilitas pasar untuk usaha kuliner kekinian. Di kedai miliknya, para pengunjung akan dimanjakan kenikmatan stik daging ayam dan sapi yang rasanya tak kalah lezat dengan stik restoran modern. Indah dan nyaman saat kita berkunjung ke kedai stik di Pasar Pahing Kota Kediri. Meski berada di pasar tradisional, namun kuliner di sini tidak kalah enak dengan yang lainnya. Kedai kuliner stik itu dirintis oleh Anwar sejak bulan Januari yang lalu. Pemuda itu sengaja memilih tempat di dalam pasar karena melihat fasilitas yang mangkrak dan tidak terpakai. Namun siapa sangka, meski masih 4 bulan berjalan, kedai kuliner stik itu tidak pernah sepi dari pembeli. Para pembeli yang datang akan dimanjakan dengan olahan kuliner stik daging ayam dan sapi.
Penjual menyediakan menu mulai dari katsu chicken, crispy, dan psycho beef. Sang pemilik juga menyediakan berbagai macam rasa untuk menambah kelezatan steak tersebut, seperti halnya barbecue, black pepper, dan spicy bold cheese. Ya, bestsellernya ini yang beef apa itu Mas ya? Yang program beef itu loh Mas. Sapi ya? Ya, yang sapi bener. Mas, ya jelaskan Mas. Rasanya ya rasanya cocok sih Mas di lidah, kayak anak-anak muda gitu, mulai dari sausnya, manisnya, gurih, bahkan sayur pun nggak pelit mereka Mas, dalam artian besar-besar cocok, nagih lah Mas intinya. Sang pemilik mengaku menu favorit yang biasa diburu oleh pembeli yaitu psycho beef dan wagyu beef. Untuk menikmati kuliner steak itu, pembeli hanya butuh menyiapkan uang mulai dari 15 hingga 50 ribu rupiah. Kakak saya itu juga jualan steak, jadi saya belajar dari penjualan steak itu ketika kakak saya. Yusin steak itu ada banyak menu, ada hampir 100-an menu. Yang favorit di Yusin steak itu saikoro sama wagyu. Itu saikoro sama wagyu itu yang favorit sausnya creamy mushroom. Di sini menyediakan pengalaman baru, makan steak di pasar dengan pemandangan yang apik, indah. Kita kalau pengunjung 200 lebih satu hari. Semua kalangan bisa datang ke sini. Ada yang bawa anak, ada yang bawa ibunya, ada sama pasarnya. Dalam satu harinya ada berkisar 200 pembeli yang datang ke kedai miliknya. Kebanyakan pengunjung dari kaula muda yang berasal dari berbagai daerah. Kedai steak tersebut buka mulai pukul 12 siang hingga 9 malam. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, berawal dari kepedulian sejumlah pemuda untuk menjaga ekosistem alam, warga Kabupaten Kediri mampu menyulap sungai yang kumuh menjadi tempat wisata air yang menarik. Kabupaten Kediri memiliki berbagai macam tempat wisata air. Salah satunya yang saat ini sedang populer yaitu Tirto Tanijoyo. Tempat ini berada di Kecamatan Burah, Kabupaten Kediri. Awalnya tempat ini merupakan aliran sungai yang kumuh, namun berkat kepedulian sejumlah pemuda setempat mampu disulapnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Sejak dibukanya pada tahun 2018 yang lalu, Tirto Tanijoyo selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Suasana yang sejuk dan aliran sungai yang bersih membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana yang telah disediakan oleh pengelola, mulai dari flying fox, camping dengan tenda dome, hingga memacu adrenalin dengan river tubing. Oke, kalau tempat ini dari sosial media sih, Instagram, terus kok kelihatannya seru gitu, main di kali, rame-rame, terus kita coba ke sini, seperti bayangannya, katanya seru. Mungkin yang aku baru tahu ada wisata intir di sungai. Jadi yang itu membuat aku pengen kesini. Untuk berdirinya wisata ini sekitar 2018-2019. Yang semula ini tempat wingit Mas, kalau istilah Jawanya ya. Sering buat perbuatan yang cenderung negatif mungkin. Akhirnya setelah dari kepedulian teman-teman pemuda yang ada di sini, kita mencoba merubah mindset di sini yang dari tempat negatif kita rubah, kita rawat menjadi suatu tempat wisata. Kalau di sini ada 4 wahana. Yang pertama ada river tubing, kemudian flying fox, terus
glamping atau yang buat menginap itu, sama yang satunya outbound juga bisa. Kebetulan kita banyak sekali setiap minggu itu dari setiap kota atau luar kota itu banyak, mulai dari yang kemarin paling jauh ada dari Jakarta juga ada, dari Solo juga ada, karena mungkin lihat di TikTok ya atau di medsos. Dari sejumlah wahana yang disediakan oleh pengelola, para pengunjung lebih dominan memilih river tubing. Pengunjung akan memakai peralatan renang lengkap dan menyisir sungai menggunakan ban renang sejauh 1 km. Untuk menikmati wahana wisata tersebut, para pengunjung hanya perlu merogoh uang saku Rp10.000 saja. Meskipun tempat ini berada di pinggir desa, namun para pengunjung yang datang dari kota besar mulai dari Malang, Surabaya hingga Jakarta. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Iva Yunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.